Oke, selamat pagi Horas. Lagi saya membuat video lagi tentang kawasan Danau Toba. Nah, topik yang mau saya bahas pagi ini adalah berita apa yang layak ditanggapi oleh pejabat, tokoh masyarakat, dan siapa aja. Jadi kan kalau misalnya berita hoax ditanggapi pejabat misalnya gitu ya, ini kan jadi bahan tertawaan ya. Nah, jadi misalnya kalau saya sebagai seorang penulis, kalau saya mau mengutip itu pasti saya kutip surat kabar atau media-media yang sudah teruji. Bisa saja media baru, tapi kita lihat dulu, hati-hati. Jadi media, kalau saya mengutip itu pada umumnya kalau media nasional itu kan ya seperti Kompas, Suara Pembaruan, media Indonesia ya. Kalau TV misalnya seperti Metro TV gitu ya. Jadi jangan misalnya kalau pejabat menanggapi, katakanlah ternyata isi berita itu berita karena berlatar belakang sentimen atau berlatar belakang karena nggak dikasih sesuatu, ditanggapi lalu mengalir gitu ya. Jadi bagaimana cara seleksi ya? Itu tadi harus memilih media-media yang sudah teruji oleh waktu, dan kita mengenal wartawannya yang memang integritasnya terjamin gitu ya. Sama seperti contoh kasus misalnya pungutan liar yang berkedok cendramata yang dilakukan oleh kepala dinas pendidikan dari Samosir. Nah, itu kan sudah saya sampaikan bahwa itu berita odong-odong yang berlatar belakang karena si wartawan meminta pengurupion lalu tidak langsung dikasih, mungkin karena kepala dinas waktu itu tidak ada waktu gitu ya. Saling mengurupi itu ya biasa juga lah ya, tetapi kadang-kadang kan ada etika gitu ya. Nah, saya nggak tahu kenapa, tapi yang pasti berita tentang pungli itu sudah saya pastikan dari segi pengamatan saya. Kenapa bisa saya menyatakan itu kepastian? Karena kan semua saya cek ya. Sekarang ini kan teknologi canggih ya. Kalau kita mau mengenal guru ya, kita kan punya WA group ya, sampai desa, kecamatan, semuanya gitu ya. Juga kita dekat dengan orang-orang yang kita kenal berintegritas di dinas pendidikan Samosir, orang yang kita pastikan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Kita juga memiliki informasi guru dari desa, kecamatan, sampai ke tingkat kota, semuanya gitu. Kita kan memiliki orang-orang tertentu yang memang kita jamin kebenarannya. Nah itu jadi, menjadi lucu ketika Ketua DPRD Toba menanggapi berita yang hoax seperti itu ya, berita yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, lalu ditanggapi juga oleh Pospera, dan saya sudah komunikasi dengan seorang tokoh Pospera di Toba dan saya sampaikan bahwa itu tidak benar, dan saya kira mudah-mudahan dia bisa juga mengerti. Nah, kemudian juga ditanggapi oleh seorang tokoh pers yang saya anggap sudah sangat senior. Akhirnya kan menjadi sesuatu yang bias. Nah, ke depan kita harus menyadari bahwa wartawan kita memang banyak yang tidak kapabel, banyak yang tidak memiliki integritas ya. Ini kan harus kita. Nah, cara mengatasi itu adalah kita orang yang rasional ya jangan ditanggapi gitu ya. Harus pandai memilih-milih. Harus, kalau dia misalnya ketua DPRD seperti ketua DPRD itu bahasa, harus punya catatan siapa-siapa wartawan yang layak dipercaya, media-media mana yang layak dipercaya. Kalau misalnya tidak layak dipercaya jangan ditanggapi, atau mungkin bisa saja ya, artinya kan siapa aja bisa kita tanggapi, tapi minimal kalau memang kita belum layak dia dipercaya wartawannya atau medianya, ya dia cek ulang sampai pasti. Sama seperti yang saya lakukan, saya cek pasti, saya cek di Pangururan, saya cek di Rongkurni Huta, saya cek di Nerungku, saya cek di Sitio-tio, saya cek di Cianjur Mula-Mula, saya cek di Simanindo, semua saya cek. Kenapa? Jadi jaringannya itu kan harus kuat sampai ke desa. Nah itu baru kita kuat. Jadi selain kita jaringannya kuat, harus juga punya orang-orang yang bisa dipercaya 100% dan teruji oleh waktu. Jadi video saya mengajak hari ini untuk mengajak jangan sampai terjadi lagi seperti kasus isu pungli dari Samosir itu lalu ditanggapi oleh Ketua DPRD, juga ditanggapi oleh seorang wartawan senior, juga ditanggapi oleh Ketua Pospera Toba gitu ya. Jadi
Mari kita selektif supaya berita yang muncul di masyarakat adalah berita yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita lelah untuk berita-berita yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dampak dari berita yang dari Samosir Pungli itu kan kayaknya apa? Guru sampai berkumpul di mana-mana untuk membuat surat pernyataan bahwa itu tidak pernah kami lakukan, gitu ya. Berkumpul di Sitio-tio, berkumpul juga di di Simanindo gitu ya, hanya untuk membuat surat pernyataan bahwa itu tidak benar. Nah, dampak yang kedua kan seperti ini. Misalnya kan gini, budaya kita kan orang Batak dan juga Indonesia. Sebenarnya hal biasa misalnya andaikan misalnya Nanio Jorri Roha, kalau ada orang berpisah, guru agama, pendeta, siapa aja kalau berpisah atau berpisah tetangga, adanya cenderamata misalnya. Tapi kalau itu digerakkan oleh hati, sebenarnya itu budaya kita. Tetapi karena takut dengan wartawan yang maksudnya yang kehilangan nurani, kan budaya itu kan akan menjadi hilang. Jadi kalau kita menunjukkan sikap kita bahwa kita cinta kepada kita pemimpin kita, nanti kan orang jadi ketakutan kan gitu ya. Nah dulu saya waktu KKN di Langkat sana, dulu namanya KKN Terpadu, kami ke sana itu bagaimana dengan orang-orang penduduk setempat misalnya membawa pisang, membawa durian, membawa seperti itu. Jadi kalau misalnya pemimpin yang pindah, orang misalnya kasih cenderamata atau misalnya berkelompok mereka atas inisiatif sendiri untuk membeli kenang-kenangan, katakanlah kenang-kenangan dalam bentuk buku, dalam bentuk barang, orang kan jadi ketakutan. Jadi kita ini kita kan menjadi kaku karena menurut saya ya ulah yang tidak penting gitu ya. Jadi mari kita menulis, berkarya untuk betul-betul membangun sebuah peradaban, bukan merobek peradaban itu sendiri. Kita itu kan harus menuju semakin lama semakin beradab, semakin sensitif, semakin peka untuk membangun sebuah peradaban. Jangan sampai yang kita lakukan itu adalah malah merobek-robek peradaban yang sudah ada. Tetapi mari kita membangun. Sekali lagi saya mengatakan, mari kita selektif untuk memilih berita-berita yang kita tanggapi. Saya kira itu dulu video saya pagi ini, dan saya mau mengatakan horas.